Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Janati Alia, Elita Sari, dan Rahmatil Ulia. Nah, di sini kami mengambil anak berkebutuhan khusus Down syndrome dengan tunagrahita. Setelah kami melakukan observasi di sekolah dan wawancara dengan gurunya, kami menemukan anak berinisial A yang berusia 8 tahun yang bersekolah di SLB TNCC Banda Aceh. Saya akan menjelaskan definisi Down syndrome. Down syndrome adalah kondisi genetik yang dimana seseorang dilahirkan dengan kromosom tambahan. Down syndrome adalah kondisi seseorang yang memiliki salinan tambahan kromosom 21. Kromosom adalah paket kecil gen dalam sel tubuh yang menentukan bagaimana tubuh terbentuk dan berfungsi. Orang dengan Down syndrome seringkali memiliki tantangan perkembangan seperti lebih lambat dalam belajar berbicara dibandingkan anak-anak yang lain. Ada definisi tunagrahita. Tunagrahita atau intellectual disability digolongkan sebagai gangguan perkembangan dengan IQ yang berada di bawah rata-rata serta keterbatasan dalam dua atau lebih terhadap kehidupan adaptif seperti komunikasi, keterampilan sosial, dan akademik. Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami informasi serta memerlukan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pelajaran. Identifikasi kasus: nama inisial AAZ, usia 8 tahun, jenis kelamin perempuan, diagnosis utama Down syndrome disertai dengan tunagrahita. Inisial orang tua Bapak SC, Ibu YS, pendidikan SLB TNCC Banda Aceh, metode asesmen observasi klinis dan asesmen psikologis terstruktur langsung oleh psikologi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahmatul Ulia dengan NPM 240610 42159. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ciri dan juga karakteristik dari anak Down syndrome sekaligus dengan tunagrahita sesuai dengan analisis kasus yang kami bahas pada video ini. Nah, terkait dengan ciri-ciri sindrom Down yang dimiliki masing-masing penderitanya tentu berbeda-beda. Namun ada beberapa ciri fisik yang khas yang dapat dijumpai pada penderita sindrom Down ini. Dan berdasarkan dari wawancara yang kami lakukan bersama dengan orang tua dari anak tersebut, maka diperoleh sebuah informasi terkait dengan ciri fisik dan juga karakteristik dari anak Down syndrome ini. Dan kita bisa tinjau dari segi fisiknya terlebih dahulu, yaitu meliputi wajah yang rata terutama di pangkal hidung dan juga mata yang berbentuk seperti kacang almond yang cenderung menyipit ke atas. Kemudian lidah yang cenderung menjulur keluar dari mulut dan adanya leher, kaki, tangan yang cenderung lebih kecil dan juga pendek. Namun, di sini juga diperolehkan sebuah informasi terkait dengan fakta lain dari anak yang berinisial AAZ ini. Yang pertama, adanya hipotonus, yaitu terlihat pada masa bayi yang menyebabkan keterlambatan berjalan. Saat ini, itu sangat masih mempengaruhi pada postur. Namun, sudah terkompensasi bahwa dengan adanya latihan fisik dan juga terapi yang dilakukan oleh dokter. Kemudian, adanya gangguan penglihatan. Jadi, ini teridentifikasi adanya mata minus. Secara teoritis, anak Down syndrome itu memang memiliki resiko yang cukup tinggi dari kelainan refraksi mata. Nah, pada kasus ini, faktor resiko terberat itu adalah dari faktor lingkungan, yaitu kebiasaan menonton HP ataupun TV yang cukup berlebihan, yang memperparah kondisi organiknya. Kemudian, ada daya tahan tubuh. Jadi, anak yang mengalami sindrom Down ini, dia rentan terinfeksi, yaitu sakit mata berbulan-bulan dan juga demam secara tiba-tiba. Hal ini yang sesuai dengan teori bahwa sistem imun pada anak Down syndrome itu memang cenderung lemah. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dan juga karakteristik dari anak Down syndrome ini bisa dilihat dari segi intelektual dan juga kognitifnya. Dari aspek intelektual, kemampuan berpikir anak ini masih berada pada tahap pra-operasional akhir hingga menuju kepada awal operasional konkret, yang setara dengan kemampuan anak yang berusia dengan 2-4 tahun, yang meskipun usia dari kronologisnya itu sudah mencapai 8 tahun. Nah, di sini anak lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret dibandingkan dengan konsep yang abstrak, dan juga proses menerima informasinya itu berlangsung sangat lambat sehingga dibutuhkan instruksi sering yang harus diulang beberapa kali. Dan juga kemampuan seperti mengingat huruf, simbol, angka, mengelompokkan benda maupun mengurutkan informasi juga sangat masih terbatas. Dan respon verbal yang diberikan juga relatif sedikit, dan di sini anak dikatakan cenderung pasif serta harus menunggu arahan dari orang lain. Dan karakteristik penting lainnya itu adalah adanya regresi ingatan, yaitu kemampuan yang sudah dipelajari itu dapat mudah hilang apabila tidak diulang secara terus-menerus ataupun ketika anak misalnya sudah lama tidak berlatih karena sakit maupun libur sekolah. Hal ini menunjukkan lemahnya konsolidasi memori jangka panjang yang sering ditemukan pada anak tunagrahita. Nah, ternyata di samping itu terdapat fakta unik dari anak yang mengalami Down syndrome sekaligus dengan tunagrahita ini, yaitu adanya potensi dan juga kelebihan
anak. Nah, meskipun mengalami hambatan dari segi akademik, namun anak yang berinisial AZ ini ternyata memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal meniru gerakan, dan kemampuan ini membuatnya berhasil berprestasi dalam olahraga bocce hingga ke tingkat provinsi serta mengikuti ajang fashion show. Dan prestasi ini tentunya menghasilkan dampak yang sangat baik terhadap anak tersebut, yang dimana anak tersebut dapat meraih banyak bantuan beasiswa dari berbagai dinas pendidikan. Dan keberhasilan tersebut itu terjadi karena olahraga dan juga ajang fashion show itu lebih banyak menuntut keterampilan motorik, pengamatan visual, serta pengulangan gerakan dibandingkan dengan kemampuan yang berpikir abstrak. Dan anak di sini dapat belajar dengan cara cepat melalui contoh yang telah dilihat dari pelatih ataupun lingkungan sekitarnya. Nah, dari sini ini membuktikan bahwa keterbatasan intelektual itu tidak berarti anak itu tidak memiliki kecerdasan. Dan pada kasus anak yang berinisial AAZ ini, kecerdasan kinestetik dan juga kemampuan meniru justru berkembang dengan sangat baik. Kemudian, ciri-ciri dan juga karakteristik selanjutnya bisa dilihat dari segi sosial dan juga emosional sekaligus dengan life skill-nya. Dari segi sosial, anak di sekolah ini memang masih sangat kurang karena cenderung pendiam dan juga tidak bermain dengan teman-teman lainnya. Namun, jika ditinjau dari sisi sosial emosional lainnya, anak menunjukkan kemampuan yang cukup baik. Ia memiliki empati terhadap orang lain, dekat dengan orang tua, mampu merasakan kesedihan dan juga bahkan dapat menenangkan orang lain ketika sedang bersedih. Pengendalian dirinya juga tergolong cukup baik. Anak di sini jarang menunjukkan perilaku tantrum dan tidak mudah membalas ketika diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Dan di sekolah, meskipun ia cenderung pendiam dan juga pasif, namun ketika diinstruksikan, dia selalu mau dan juga turut kepada gurunya. Walaupun di rumah juga lebih ekspresif dan juga aktif. Dan dalam kemampuan adaptif ataupun life skill-nya, sebenarnya anak ini sudah mampu melakukan aktivitas dasar, seperti makan, mandi, buang air besar maupun buang air kecil. Namun, ini masih memerlukan arahan karena inisiatif mandiri itu belum cukup berkembang secara optimal. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan faktor penyebab terjadinya Down syndrome sekaligus tunagrahita ini. Kita akan membahas dari segi faktor biologis dan juga genetiknya. Nah, faktor utama penyebab Down syndrome itu adalah adanya kromosom ke-21 tambahan ataupun trisomi 21 yang terjadi saat proses pertumbuhan. Nah, kondisi ini itu bersifat genetik dan terjadi secara acak sehingga ini bukan disebabkan oleh kesalahan orang tua, makanan saat kehamilan maupun faktor supranatural. Nah, pada kasus ini juga tidak ditemukan riwayat kecelakaan maupun penyakit selama masa kehamilan. Kemudian kita bisa tinjau lagi dari segi faktor lingkungan. Selain faktor genetik, terdapat beberapa faktor lingkungan yang secara langsung mempengaruhi perkembangan anak. Nah, pertama yaitu kurangnya terapi berkelanjutan sejak usia dini. Ternyata terapi memang sempat dilakukan, tetapi kemudian terhenti sehingga ini mengakibatkan perkembangan anak tidak mendapatkan stimulasi secara optimal. Dan secara kedua yaitu penggunaan gawai secara berlebihan, yang tentunya itu berdampak pada kesehatan mata, serta itu mengurangi interaksi sosial dan juga perkembangan intelektualnya secara langsung. Dan yang ketiga yaitu pola tidur yang kurang baik, dan ternyata ini dapat mengganggu pemulihan dan juga perkembangan fungsi otaknya. Dan yang terakhir yaitu faktor psikososial, yaitu berupa kehilangan ibu sebagai pengasuh utama yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas emosional anak. Meskipun saat ini peran tersebut digantikan oleh sang ayah dan juga kakaknya, namun kehilangan ini tersebut tetap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dengan berkebutuhan khusus diagnosa Down syndrome sekaligus dengan tunagrahita. Oleh karena itu, penanganan yang tepat, dukungan keluarga yang konsisten, pendidikan yang sesuai, serta pengembangan potensi ini menjadi kunci untuk membantu anak mencapai kualitas kehidupan yang sudah sangat optimal. Baik, saya Elita Sari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas perspektif lingkungan sekitar, adaptasi dan penerimaan sosial. Nah, perkembangan optimal dari si A merupakan hasil dari respons sinergi adaptif dan juga berbagai tingkat lingkungannya, di mana lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, ayah dan kakak dan abangnya berhasil melewati fase emosional menuju fase acceptance, di mana sang ayah menekankan bahwa anak berkebutuhan khusus harus didukung penuh, tidak boleh ditinggalkan seorang diri. Mereka berharap Ananda tumbuh menjadi anak yang mandiri, sukses dan berani di kemudian hari. Nah, yang kedua adalah sistem pendidikan, di mana itu inklusif. Nah, guru-guru di SLB TNCC menyusun program IEP yang disesuaikan khusus dengan minat dan bakat anak, mempromosikan sekolah sebagai tempat pengembangan potensi hidup mereka. Nah, selanjutnya ada di masyarakat, di mana kan kelompok kami melihat adanya pergeseran paradigma sosial di lingkungan sekitar, dan dari dulunya berbasis takhayul kini bergerak menuju tantangan normalisasi, yaitu penerimaan hak-hak dasar ABK secara sipil dan emosional. Selanjutnya ada rencana intervensi strategis, program taktif dan dukungan ekstensi, di mana berdasarkan hambatan memori dan perilaku adaptif dari Ananda, kami dari kelompok 10 merumuskan rencana intervensi yang wajib berbasis pada 4. Yang pertama ada individualisme,
kontinuitas, konkret, dan pengulangan berkelanjutan. Yang pertama adalah pola asuh dan kemandirian, di mana kita perlu memberikan edukasi kepada ayah dan kakak. Bahwasanya ada beberapa pola asuh yang dirubah dari yang sepenuhnya melayani menjadi melatih kemandirian secara bertahap, secara pelan-pelan, serta menyamakan aturan di rumah dengan di sekolah agar penanganannya berjalan konsisten. Selanjutnya ada visual schedule, di mana kami menyarankan penggunaan papan rutinitas bergambar di rumah. Jadwal visual ini tuh berfungsi memicu inisiatif internal Ananda agar ia tuh bisa beraktivitas tanpa harus selalu menunggu perintah verbal dari orang dewasa. Selanjutnya adalah kesehatan dan regulasi fisik. Nah, jam tidur Ananda harus diatur ulang, dilarang begadang demi meningkatkan fokus belajarnya saat di kelas. Nah, selain itu karena Ananda kan memiliki gangguan penglihatan organik ya, yaitu dimana dia memiliki mata minus di angka 2. Nah, karena paparan gawai atau tontonan TV yang tidak bisa dicegah. Nah, ini tuh diwajibkan dan dibatasi hanya 1 jam dalam sehari. Nah, itu juga menyarankan bahwasanya Ananda juga suka olahraga, maka akan dipantau secara rutin untuk mengajak Ananda untuk sering olahraga sebagai sarana terapi dan motorik kedisiplinan. Selanjutnya adalah dinas terkait, di mana kami mengapresiasi instansi terkait karena perannya sudah baik ya, di mana kan dinas pendidikan telah menyediakan akses sekolah, bantuan beasiswa prestasi dari wali kota Banda Aceh secara langsung karena ada penghargaan pemenang Boce juara 1. Nah, ada juga penyediaan tenaga ahli medis dan psikolog dari sekolahnya tersebut, TNCC. Nah, serta program screening rutin. Nah, selanjutnya ada analisis teoritis. Nah, teori yang pertama adalah teori kognitif Jean Piaget, di mana kan Ananda sudah berumur 8 tahun dan seharusnya berada di tahap operasional konkret. Tetapi karena hambatannya yaitu tunagrahita, Ananda terhambat di fase pra-operasional akhir. Nah, setara dengan usia 4-6 tahun. Nah, ini tuh dibuktikan Anda kesulitan dalam memahami konsep abstrak seperti matematika, yaitu angka dan mengenal huruf. Nah, tetapi Nanda tuh sangat cepat menangkap informasi yang bersifat konkret, nyata, dan berbasis visual langsung. Nah, teori yang kedua itu adalah teori belajar sosial Albert Bandura, di mana teori ini menyatakan bahwasanya belajar terjadi itu paling efektif melalui pengamatan dan peniruan atau modeling, di mana kan Ananda memiliki kelebihan yang luar biasa dalam meniru secara visual tanpa ketergantungan daripada bahasa verbal yang rumit. Nah, keberhasilannya menjuarai lomba bocil dan fashion show membuktikan bahwa ia menyerap kompetensi paling optimal lewat contoh gerakan nyata dari pelatih yang diulang-ulang di hadapannya secara sering. Nah, selanjutnya teori yang ketiga adalah kecerdasan majemuk atau Howard Gardner, di mana teori ini tuh kan di mana jika satu jenis kecerdasan anak terhambat, dan jenis lainnya akan berkembang secara dominan. Nah, sebagai kompetensi alami. Nah, di sini kecerdasan bahasa dan logika Ananda kan memang terhambat ya, namun kecerdasan kinestetik dan jasmani antar pribadi atau sosial Ananda justru berkembang sangat unggul. Dan buktinya ia sukses berprestasi, luas di panggung, ramah dan punya empati tinggi untuk menenangkan orang lain ketika ada terjadinya suatu permasalahan. Nah, selanjutnya ada teori yang terakhir adalah hierarki atau kebutuhan Abraham atau dari Abraham Maslow, di mana teori ini tuh menyatakan bahwa prestasi tidak akan tercapai jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, Anda mampu mencapai aktualisasi diri lewat prestasi olahraga karena kebutuhan kasih sayang dan rasa aman dari kakaknya, dari ayahnya, dari abangnya sudah terpenuhi dengan sangat baiknya. Namun dengan kendala kognitifnya dikala terjadi karena kebutuhan psikologisnya kan dasarnya yaitu waktu istirahat tidur malam itu tuh seringkali kurang akibat begadang karena handphone tadi. Nah, yang langsung menurunkan daya serap otaknya. Selanjutnya kita mencapai kesimpulan di mana Ananda bukanlah anak yang kurang, tetapi anak yang dikaruniai cara belajar dan kecerdasan yang berbeda. Nah, sinergi antara disiplin fisik di rumah dan diferensial pembelajaran di sekolah adalah kunci membuka potensi terindahnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.